Halo saudara-saudaraku yang berada di seluruh pelosok Indonesia. Jumpa lagi dengan kami Woku Film bersama saya G yang akan membawakan alur cerita film. Dan pada video kali ini saya akan membawakan alur cerita dari film The Silence yang diproduksi tahun 2019. Bagaimana jadinya kalau dunia diserang oleh makhluk yang sangat menakutkan? Kalau begitu kita masuk saja ke ceritanya. Di malam yang sunyi, terlihat sejumlah orang berniat masuk ke dalam goa. Kayaknya mereka ini peneliti. Mereka sudah berada di kedalaman yang saya juga kurang tahu berapa dalam mereka masuk. Tiba-tiba terdengar suara dari bawah. Ternyata itu hewan seperti kelelawar yang keluar dari lubang itu dan menyerang mereka. Dan inilah The Silence. Beberapa bulan kemudian, di bagian barat laut kota New York, ada seorang gadis yang sedang berjalan. Dia adalah Ellie. Gadis ini tuli namun dia bisa bicara. Karena ada suatu kejadian sehingga dia menjadi begitu. Ellie berjalan pulang bersama Rob, pria yang sementara mendekati Ellie. Dia juga bisa berbahasa isyarat. You up every day. Deal. Pria ini adalah Huck, ayah dari Ellie. Pria yang memakai helm ini namanya Glenn, sahabat baik dari si Huck. Wanita ini yang menelpon Huck adalah Kelly, istri dari Huck. Sampai di rumah, di sana ada Ellie, Nenek, dan Kelly. Ini adalah adik dari Ellie, namanya Jude. Ellie menengok ke belakang, dia melihat anjingnya menggonggong dan bulu dari anjing itu berdiri. Malam pun tiba. Sebelum Ellie tidur, dia dikirimi video dari Rob yang terdapat penyerangan dari hewan-hewan yang terbang. Tapi sebelum dia melihat itu, ayahnya masuk ke kamar dan bercanda dengan Ellie. Tepat jam 3 subuh, ibu membangunkan Ellie. Mereka semua sudah berkumpul di depan TV, menonton berita yang menyatakan penyerangan dari sejumlah makhluk terbang. Makhluk tersebut sudah tersebar sampai di seluruh negara bagian. Glenn datang menanyakan apakah mereka baik-baik saja. Huck menjawab, kita berpikir mencari jalan keluar, tapi tetap tenang. Dalam video dari seorang warga memperlihatkan tulisan jangan bersuara. What the hell's that mean? Don't make. Dari pemerintah mengimbaukan bahwa warga tetap berada di rumah dan jangan bersuara. Huck dan Glenn keluar melihat pesawat militer yang berterbangan. Mereka masuk ke dalam dan menyuruh agar semua mematikan suara handphone. Glenn mengajak mereka untuk pergi dari rumah. Huck mengatakan kita harus mengikuti aturan yang dibuat oleh pemerintah. Ellie bersuara bagaimana kalau kota menjadi tempat terburuk. Mereka pun mulai mempersiapkan barang-barang yang akan dibawa. Jude naik di mobil dengan Glenn. Mereka pergi meninggalkan rumah mencari tempat tujuan yang aman. Kita pindah di stasiun kereta bawah tanah. Ada banyak penumpang yang di dalam kereta tersebut. Terdengar suara tangisan bayi. Seorang pria mengambil bayi itu untuk dikeluarkan, tapi ibunya bilang, jangan, biarkan dia yang membawa bayi itu. Pagi pun tiba, terlihat mobil Glenn memasang lampu sen dan menepi. Jude keluar, dia ingin pindah ke mobil ayahnya. Mereka melanjutkan perjalanan sementara Ellie mencari tahu tentang makhluk itu. Makhluk itu menyerupai kelelawar, namanya Phelps. Dan mereka pun sampai di dalam kemacetan. Huck turun dan bertanya kepada Glenn, bagaimana ini? Glenn membalas, tenang, ikuti saja aku. Mereka pun mengambil jalan pintas lewat hutan. Infested states now include Pennsylvania. Tapi dalam perjalanan ada rusa keluar tiba-tiba mengakibatkan mobil dari Glenn mengalami kecelakaan. Huck dan Kelly turun memeriksa keadaan Glenn, tapi dia terjepit tak bisa keluar meskipun Huck berusaha membuka pintu. Karena hal itu Glenn memaksa mereka untuk pergi dan meninggalkan dia. Huck dan Kelly naik ke mobil. Di saat akan menyalakan mesin, Ellie melihat ekspresi dari si anjing yang menggonggong dengan bulu yang berdiri. Ellie langsung menyuruh ayahnya mematikan mesin mobil. Dan benar saja, Phelps datang menyerang ditambah si anjing yang terus menggonggong memancing mereka untuk datang lebih banyak.
Karena mendengar suara itu, Glenn menembaki senjatanya agar Phelps beralih menuju ke Glenn. Tapi apa yang terjadi? Si anjing tetap menggonggong tak bisa diam. Dan Huck mengambil keputusan untuk mengeluarkannya meskipun Ellie melarang dan menangis. Memang Ali ini tak bisa berpikir dalam, keadaan begitu masih saja tidak ingin anjingnya dikorbankan. Seketika pun tempat itu menjadi hening. Tapi masih ada satu Phelps yang berada di atas pohon. Mereka saling berbisik bahwa tak bisa kita tinggal di sini. Huck tak habis akal, dia mencoba mencari cara untuk bisa keluar. Dia berhasil keluar dari mobil, namun tiba-tiba penyakit asma dari nenek kambu mengakibatkan salah satu makhluk itu menyerang atap mobil. Untungnya, inhaler dari nenek cepat ditemukan. Tapi Huck memancing makhluk itu dengan melempar kunci bola. Mereka semua keluar dan jalan kaki menyusuri hutan sampai di bukit mereka beristirahat. Jude mengambil teropongnya untuk melihat sekitar hutan itu. Dia kemudian memanggil ayahnya, ternyata tak jauh dari mereka terdapat rumah. Huck langsung mengajak mereka menuju ke rumah tersebut. Sampai di rumah itu sudah malam. Mereka mendekat dan membuka pintu pagar. Namun apa yang terjadi? Ternyata ada kaleng yang tergantung di atas pagar dan berbunyi. Lebih sadisnya ada seorang nenek yang keluar dari dalam rumah. Dengan senapan dia pun langsung diserang oleh Phelps. Huck melihat di seberang ada lubang pembuangan yang terhubung ke halaman dalam pagar. Huck mengatakan dia akan masuk lebih dulu untuk memastikan jika dalam rumah itu tidak ada orang. Dia masuk ke dalam lubang itu dan ternyata dalam situ ada ular derik yang keluar dari tanah yang diinjak Huck. Sampai dalam dia memeriksa ternyata rumah itu aman, tidak ada orang lain. Dia menyuruh mereka untuk masuk mengikutinya. Urutan masuk yang lebih dahulu adalah Jude, Ellie, Nenek, dan Kelly. Betapa kagetnya Jude, di hadapan dia ada ular derik. Sontak dia berteriak memancing para Phelps untuk datang. Mereka berhasil masuk ke dalam rumah, tapi dengan keadaan kaki Kelly digigit Phelps. Nenek langsung menyuruh Ellie untuk mencari apa yang ada persediaan obat dalam rumah itu dan mengobati kaki si Kelly. Paginya, karena luka Kelly tidak membaik, Huck dan Ellie pergi ke kota untuk mencari obat. Keadaan di kota sangat sepi dan berantakan. Mereka berdua berhasil masuk ke sebuah toko obat. Dan apa yang terjadi? Mereka mendapati di dalam ada beberapa mayat. Dan di dalam tubuh mayat itu terdapat telur dari Phelps yang akan menetas. Huck mengambil obat yang mereka perlu. Namun ketika Ellie membuka salah satu baju mayat di sana, dia terkena semprotan cairan dari dalam telur Phelps. Dan dengan spontan Ellie bersuara mengundang kedatangan dari beberapa Phelps. Mereka terjebak di situ, tapi hal itu tidak membuntutkan pikiran mereka untuk kabur. Huck dan Ellie sampai di luar, mereka bertemu dengan seorang pria. Dia ini namanya Rever. Rupanya dia seorang pendeta. Dia menawarkan untuk bergabung dengan jemaatnya. Huck dan Ellie langsung pergi berjalan. Di rumah, Ellie memberitahukan kepada Huck bahwa Phelps tidak tahan dengan udara dingin. Jadi dia mengajak mereka untuk pergi ke utara. Mereka melihat ada Rever dan beberapa orang di depan rumah. Huck keluar dan bertanya, ada perlu apa? Rever menjawab, bergabunglah dengan kami. Tidak, terima kasih. Rever memaksa sampai mengatakan gadis atau Ellie itu subur. Tidak terima dengan hal itu, Huck menundukkan senjata kepada mereka. Malamnya saat mereka sedang tidur, Huck terbangun. Dia mengintip dari jendela. Dia berpikir ada orang di luar. Huck mengajak Kelly keluar, membangunkan Nenek dan Jude. Mereka melihat ada seorang anak kecil di atas teras. Kemudian mengajaknya masuk. Ellie bangun dan melihat ada bayangan di kaca. Dia mendekat dan apa yang didapatinya di situ
ada handphone yang ditempelkan di kaca. Handphone itu berdering bersamaan dengan handphone yang berada di dalam baju gadis tadi. Keadaan menjadi kacau. Phelps menyerang rumah itu. Beberapa pria masuk dan menyerang mereka. Gerombolan pria itu membawa Ellie pergi. Karena menyelamatkan Ellie, si nenek mengorbankan dirinya. Tiba-tiba datang pria bertopeng membawa Ellie. Di sana juga ada Trevor. Dalam perjalanan membawa Ellie entah kemana, datang Kelly dan Huck melawan kelompok Trevor. Beberapa hari kemudian, Huck dan keluarganya pergi ke utara, tempat di mana tidak ada Phelps. Tamat. Itu tadi lalu cerita dari film The Silence. Semoga kalian terhibur. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan mudah percaya dengan orang yang baru kita kenal. Kami segenap tim Oku Film yang bertugas mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan izin pamit. Terima kasih.